Oke. Terima kasih, selamat malam Bapak Ibu semuanya masih mengikuti bisa memberikan kontribusi yang positif bagi masyarakat ke depannya ya, walaupun komunitasnya cuma komunitas kecil ya. Dan juga yang kita lakukan juga hal yang sederhana, bukan hal yang besar, tapi mudah-mudahan dari hal yang sederhana ini, hal yang kecil ini bisa memberikan kontribusi ya bagi masyarakat ke depannya. Oke. Baik. Hari ini kita tidak akan terlalu larut seperti hari biasa karena ini adalah hari Senin, hari bekerja. Mungkin paling lambat ya jam 10 sudah harus selesai karena kita harus beristirahat kembali yang cukup supaya besok bisa bekerja dengan lebih semangat. Oke, kita yang terbiasa berlatih dengan konsentrasi dan kesadaran, ya, itu memang akan mendapatkan manfaat ganda, ya. Sebagaimana yang kita latih sehari-hari, ya. Salah satu manfaat yang yang cukup spesifik ya bagi orang yang berlatih konsentrasi dan kesadaran adalah memiliki kebijaksanaan. Orang yang memiliki kebijaksanaan itu selalu dia melihat setiap hal itu secara mendalam, ya. Melihat segala hal itu dengan berhati-hati, ya. Dia sangat teliti, ya. Dia tidak terlalu cepat memutuskan, tetapi juga tidak lambat dalam memutuskan, ya. Karena unsur kehati-hatian itu karena sudah terbiasa melihat segala sesuatu secara mendalam, ya konsentrasi fokus ya pada objek yang diamati, ini juga akan menjadi habit atau kebiasaan kita pada saat kita berhadapan dengan berbagai macam tantangan ya di dalam hidup. Itu yang sudah pasti sehari-hari. Karena setiap hari itu kita ada banyak sekali hal yang harus dipecahkan, ada banyak sekali hal yang harus diputuskan ya. Ada banyak sekali hal yang harus diselesaikan ya. Kapan waktunya ya, momentumnya itu kita yang atur sendiri memang. Kalau kita tidak terbiasa dengan latihan-latihan konsentrasi, kita tidak akan tahu ya kapan harus memutuskan sesuatu. Kemudian kita juga mungkin memutuskan terlalu cepat ya. Namanya itu kalau orang bahasa Jawa namanya gerabak gerubuk ya. Gerabak gerubuk enggak jelas. Yang penting rame, kemudian keputusannya tidak jelas, salah ya diperbaiki belakangan saja. Kalau masih sempat diperbaiki, kalau tidak ya sudahlah, nasi terlanjur jadi bubur ya dimakan saja buburnya, pakai kecap asin. Tetapi untuk orang yang terbiasa dengan latihan-latihan konsentrasi, ya, itu lebih rileks, ya. Suatu permasalahan, kadang-kadang hal yang simple bisa menjadi sesuatu yang besar, ya. Atau sesuatu yang besar sebetulnya tidak terlalu besar, tetapi adalah sesuatu yang sederhana. Ini hanya bisa dilihat oleh orang yang sudah terbiasa dalam latihan konsentrasi. Kalau kita tidak terbiasa dengan latihan konsentrasi, kita hal yang kecil, hal yang sederhana itu kita panik ya, apalagi hal yang besar itu kepanikannya berlipat-lipat ya. Sehingga harusnya kita bisa menyelesaikan sesuatu dengan baik, akhirnya menjadi berantakan semua. Nah, inilah memang pentingnya bagi kita untuk mengenal pikiran kita, ya, kemudian belajar mendidik diri kita sendiri. Ini namanya kita mendidik diri kita sendiri. Dan ini kita tidak mendapatkan pelajaran ini di sekolah.
ataupun orang yang belajar kuliah psikologi juga tidak mendapatkan pelajaran ini. Ya, ini hanya kita dapatkan ketika kita belajar untuk memahami pikiran sendiri, ya, memahami isi hati kita sendiri, ya, memahami karakter kita sendiri. Tentu saja apa yang harus kita kembangkan, kita tahu karena kita bisa mengukur ya kelemahan kita itu ada di mana, ya, kekurangan kita ada di mana. Misalnya saya akan gampang sekali emosi kalau saya cepat lapar, kalau saya lapar misalnya, atau saya gampang sekali emosi kalau saya nggak punya uang misalnya, sama aja. Semua orang juga seperti itu. Orang kalau udah lapar, udah nggak punya uang, nah itu semuanya emosi. Tetapi bagaimana cara kita berhadapan dengan situasi itu, ya, bagaimana itu tidak membuat kita terlalu panik, ya, tidak terlalu desperate, tidak terlalu putus asa. Kemudian mungkin ada sedikit kepasrahan, ya, tapi juga kita terus berpikir bagaimana caranya untuk melampaui kondisi-kondisi sulit itu, ya. Itu yang perlu untuk kita pelajari, ya, dari mengamati batin sendiri. Ya. Ini yang kita latih sekarang. Kebijaksanaan itu bukan sesuatu yang bisa kita beli di toko, bukan sesuatu yang bisa kita pelajari dari kursus-kursus ya, bersertifikat ya, seminar-seminar ya, kita tidak bisa mendapatkan itu. Tetapi dengan berhadapan dengan diri sendiri, ya, kita akan mendapatkan kebijaksanaan. Dan itu berjalan bersamaan dengan waktu. Tidak cukup 1, 2, 3 hari, mungkin ya beberapa minggu, beberapa bulan, dan itu akhirnya terakumulasi ya. Terakumulasi. Sama seperti semua hal itu akumulasi sebetulnya. Semua hal itu akumulasi. Penyakit munculnya juga akumulasi, ya, tidak sekaligus, ya, kecuali kalau misalnya kita makan makanan beracun itu sekaligus saat itu juga. Tetapi kalau itu adalah apa namanya, dari faktor emosi, ya, dari faktor mental, ya, itu akumulasi. Karena karma juga akumulasi. Segala hal, ya, itu karena akumulasi. Kekayaan, ya, itu juga karena akumulasi. Ya. Akumulasi. Kemudian penderitaan itu juga karena akumulasi. Ya. Oleh karenanya, untuk bisa mendapatkan kebijaksanaan di dalam hidup, ya, membangun kebijaksanaan, kita juga harus tahu bagaimana caranya mengumpulkan recehan-recehan akumulasi dari kebijaksanaan itu, yaitu dengan cara seperti ini sekarang kita berlatih konsentrasi, melihat segala sesuatu secara mendalam. Oke, panjang teori, ya, nanti lewat waktunya, sudah 9:15 menit, kita meditasi. Kita bermeditasi elemen api dengan dominan unsur air, ya, yaitu mengalir ke bawah. Ya. Silakan duduk yang nyaman, yang tegak, letakkan kedua telapak tangan di depan lutut seperti ini. Arahkan pandangan ke depan sejauh kurang lebih sekitar 1 meter. Kendorkan ketegangan tubuh dan pikiran.
Rasakan seluruh tubuh bersamaan, terutama adalah sentuhan pada kedua tangan dengan lutut. Rasakan keduanya bersamaan. Baik, sekarang rasakan kulit kepala, kendorkan kulit kepala. Kendorkan kulit kepala. Kendorkan wajah. Kendorkan kening. Kendorkan alis. Kendorkan kelopak mata. Kemudian kendorkan telinga. Rasakan daun telinga sampai ke dalam gendang telinga, dikendorkan. Kemudian kendorkan pipi. Sentuhkan bibir dengan lembut dan tersenyumlah. Sekarang kendorkan kepala bagian belakang. Kemudian kendorkan leher. Jatuhkan pundak. Lemaskan tangan sampai ke jari-jari dan rasakan sentuhan pada kedua telapak tangan dengan lutut. Kemudian tegakkan badan tetapi santai. Kendorkan otot dada. Kendorkan otot dada. Kemudian kendorkan otot perut.
Kemudian kendorkan pinggul dan kaki. Rasakan sentuhan antara kaki dengan lantai. Baik, sekarang rasakan seluruh tubuhnya bersamaan, terutama adalah sentuhan pada kedua telapak tangan dengan lutut dan punggung. Sekarang rasakan kembali kulit kepala, kendorkan kulit kepala. Kendorkan wajah, kendorkan kening, kendorkan alis, kendorkan kelopak mata. Sekarang silakan pejamkan matanya perlahan. Rasakan bola mata dan istirahatkan bola mata. Kemudian kendorkan telinga, rasakan daun telinga sampai ke dalam gedang telinga, dikendorkan, dan dengarkan suara keheningan di telinga. Kendorkan pipi, sentuhkan bibir dengan lembut dan tersenyumlah. Kemudian kendorkan seluruh bagian kepala dan pastikan setiap bagian kepala beristirahat jauh sampai ke dalam. Sekarang kendorkan leher, jatuhkan pundak, lemaskan tangan sampai ke jari-jari dan rasakan sentuhan pada kedua telapak tangan dengan lutut. Tegakkan badan tetapi santai. Kendorkan otot dada sampai jauh ke dalam rongga dada.
Kemudian kendorkan otot perut sampai jauh ke dalam rongga perut. Sekarang kendorkan pinggul dan kaki. Rasakan sentuhan pada kaki dengan lantai. Sekarang rasakan kembali seluruh tubuhnya bersamaan. Tersenyumlah untuk diri sendiri dan pastikan setiap bagian tubuh beristirahat dengan baik. Jauh sampai ke dalam. Rasakan terutama adalah sentuhan pada kedua telapak tangan dengan lutut dan punggung Anda. Sekarang, mari kita berbicara dengan diri sendiri sambil merasakan seluruh tubuh kita. Terima kasih tubuh, karena engkau telah menemaniku hidup berpuluh tahun ini. Maafkan jika saya telah memperlakukanmu dengan kurang baik. Semoga engkau sehat dan panjang usia, sehingga kita dapat melakukan kebajikan lebih banyak lagi. Tersenyumlah untuk diri sendiri dan rasakan reaksinya di dalam tubuh. Sekarang, rasakan kembali seluruh tubuhnya. Tersenyum untuk diri sendiri. Rasakan duduknya. Sekedar rasakan saja dulu duduknya.
Kemudian rasakan sentuhan pada kedua telapak tangan dengan lutut bersamaan kanan dan kiri. Rasakan kembali duduknya, postur duduknya, punggungnya. Kemudian rasakan lagi sentuhan kedua telapak tangan dengan lutut bersamaan. Tersenyumlah untuk diri sendiri. Sekarang kita akan memberikan label. Rasakan sentuhan pada kedua telapak tangan, di label, sentuh, 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 terus di label sentuh, sehingga kedua telapak tangan berdenyut sesuai dengan nadi, dan adanya energi yang terkumpul di kedua telapak tangan itu. Kemudian sekarang rasakan duduknya secara keseluruhan, kemudian di label duduk, 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 terus seperti itu sehingga seluruh tubuhnya berdenyut dan adanya energi yang terkumpul di seluruh tubuh.
Sekarang, rasakan kembali sentuhan pada kedua telapak tangan dengan lutut. Rasakan keduanya bersamaan, di label, sentuh, 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 sentuh. Rasakan dulu, kemudian di label sentuh. Rasakan setiap kali Anda memberi label, kedua titik sentuh itu berdenyut, dan ada energi yang terkumpul di kedua tempat itu. Tersenyumlah untuk diri sendiri yang indah. Sekarang, rasakan seluruh tubuh kembali, terutama area punggung, kemudian di label, duduk, 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 terus demikian sampai seluruh tubuh berdenyut, dan Anda juga sambil memeriksa ketegangan di seluruh tubuh sampai bagian yang terdalam, sambil di label duduk. Kemudian, rasakan kembali sentuhan pada kedua telapak tangan, bersamaan, di label lagi, sentuh, 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 terus demikian.
Baik, sekarang Anda sudah cukup merasakan hangat dan panas di seluruh badan. Anda hanya rasakan panas itu saja. Pastikan seluruh bagian tubuh beristirahat dengan baik jauh sampai ke dalam. Cuma 2 itu saja. Pastikan seluruh bagian tubuh beristirahat dengan baik jauh sampai ke dalam dan rasakan hawa panas di seluruh tubuh. Kemudian diamkan pikiran. Baik, sekarang rasakan kembali seluruh tubuhnya bersamaan. Dengarkan suara di sekitar. Buka matanya perlahan. Meditasi selesai. Kurang lebih 34 menit kita bermeditasi hari ini. Baik. Setelah beberapa sesi, saya tidak menuliskan materi ya karena ada sesuatu hal ya. Tetapi kemudian setelah saya renungkan, materi itu tetap harus saya tulis juga ya, harus saya pilah ya. Tentu saja bagian-bagian yang kemarin saya sampaikan untuk tidak saya tulis, itu tetap tidak akan saya tulis ya.
beberapa akan saya pilah ya, sehingga bisa menjadi wawasan dasar ya untuk teman-teman semua yang berlatih meditasi elemen api. Hari ini saya akan menambahkan sedikit saja bahwa karena meditasi elemen api ini juga merupakan dasar dari latihan yang lebih tinggi, yaitu latihan vipassana. Mungkin besok hari Jumat, Sabtu, dan Minggu saya akan memberikan pengenalan terhadap vipassana. Tetapi sebelum itu, saya ingin menambahkan satu objek, yaitu objek nafas yang diperkenankan di dalam meditasi elemen api. Ya. Ada dua macam objek nafas, yaitu nafas hidung dan nafas perut. Ya. Jika Anda berlatih meditasi elemen api, maka nafas yang diperkenankan untuk dilatih ya, bersamaan dengan elemen api adalah nafas perut, ya, bukan nafas hidung. Jika Anda berlatih dengan nafas hidung, ya, ini akan berbahaya, ya, karena panasnya itu nanti tidak terkendali, ya, menyebar. Tetapi jika berlatih dengan nafas perut, itu panasnya akan terkendali, ya, dan Anda bisa mempertahankan kondisi jhana itu untuk extend waktu yang cukup panjang. Mungkin katakanlah 2 jam ya, atau 2,5 jam atau 3 jam itu Anda bisa bertahan di dalam kondisi jhana ya. Dan mungkin Anda hanya merasa seperti cuma duduk sekitar 10 menit atau 15 menit saja. Padahal Anda sudah duduk 2 jam atau 2 jam lebih. Sedikit nafas pada elemen api itu membuat apinya bertahan lama ya. Walaupun apinya kecil, tetapi apinya akan besar, terkendali ya, dan itu bertahan lama, sehingga menghemat energi lebih banyak. Kesadaran Anda akan menjadi semakin lembut ya, konsentrasinya akan menjadi semakin tajam, kemudian perasaan Anda terhadap tubuh juga menjadi semakin sensitif ya, semakin clear, dan pikiran akan diam, hening lebih lama. Dengan menambahkan nafas perut ini, ya, memungkinkan seorang meditator itu mencapai konsentrasi yang disebut sebagai ekagata. Ekagata adalah jhana yang kelima, ya, atau kalau di dalam bahasa yang umum disebut sebagai arupa jhana. Ini adalah suatu tahap yang sangat sulit dicapai oleh meditator manapun juga, ya. Karena untuk melampaui tahap rupa jhana atau jhana fisik ya, jhana tubuh, itu keempat jhana tubuh, keempat level daripada konsentrasi tubuh itu sulit sekali untuk hampir rata-rata meditator. Apalagi untuk memasuki arupa jhana atau jhana yang pertama daripada arupa jhana yang disebut sebagai ekagata, itu sangat-sangat sulit sekali. Di dalam pengalaman ekagata ini, ya, itu ada, kalau untuk meditator vipassana, itu ada suatu jebakan mental ya, yang cukup berbahaya. Biasanya di dalam kondisi itu meditator dia membuat asumsi pribadi bahwa dia mungkin sudah mencapai pencerahan, atau dia mungkin sudah menyatu dengan alam semesta. Makanya di dalam aliran penghayat disebut sebagai manunggaling kawula Gusti ya. Satunya antara mikrokosmos dan makrokosmos ya. Sebetulnya itu baru tahap pertama daripada arupa jhana. Itu belum final ya, masih ada
jenjang di atasnya. Ya. Dari ke-8 jana, yaitu 4 rupa jana, 4 jana fisik dan 4 jana mental, yang tertinggi yang pernah saya alami adalah memasuki jana yang ke-6. Ya. Sebetulnya ada jana yang ke-7, ada jana yang ke-8, tetapi saya belum pernah memasuki kondisi itu. Ya. Tetapi secara teori saya paham, ya, dan mungkin sekilas ya ada memaksakan pikiran untuk memasuki kondisi itu ya, tapi sampai dengan hari ini saya belum pernah berhasil. Nah, ini memang suatu pengalaman batin yang boleh dibilang sangat halus ya, sangat halus dan berisiko ya. Tetapi setiap meditator semestinya memiliki pengalaman terhadap hal ini, ya, supaya komprehensif. Ya. Jadi tidak terjebak dengan berbagai macam ilusi, ya, halusinasi atau delusi yang diciptakan oleh pikiran, yang mana ini akan menjadi suatu halangan, ya, atau menjadi suatu penyakit mental yang baru. Saya lebih senang mengatakan ini sebagai suatu penghalang atau penyakit mental yang baru, ya. Karena hampir kebanyakan meditator tidak menyadari ini. Kebanyakan mereka senang ya ketika dikatakan bahwa mereka mungkin sudah tercerahkan atau mereka sudah mencapai level-level yang tinggi yang sulit untuk dijangkau oleh orang lain pada umumnya. Memang di dalam vipassana ini memang merupakan suatu penghalang daripada kemajuan. Jana level berapapun ya, walaupun itu adalah jana yang pertama, di dalam vipassana sebetulnya adalah penghalang, ya, penghalang bagi kemajuan spiritual yang lebih tinggi. Tetapi beberapa pencapaian jana itu dibutuhkan. Ya. Untuk alasan ini, ya akan saya uraikan besok ya, hari Jumat, Sabtu dan Minggu. Mudah-mudahan jika tidak ada halangan, saya ingin berbagi ini. Kenapa saya ingin berbagi ini? Karena ini adalah pengetahuan yang saya dapatkan dari guru saya, dan ketika saya dulu menjadi biku belum pernah saya serahkan pengetahuan ini kepada siapapun. Saya ingin membuat rekaman ini ya supaya ini bisa menjadi pembelajaran bersama ya, dan ini juga nanti akan saya serahkan kepada sangga, akan saya persembahkan ya, sehingga mudah-mudahan akan menjadi pembelajaran bersama. Terima kasih. Mudah-mudahan latihannya mendapatkan kemajuan yang baik, sehat secara fisik dan mental, panjang usia, harapan baik yang tercapai. Satu. Terima kasih Romo. Terima kasih Romo. Terima kasih. Terima kasih Romo. Satu. Terima kasih semuanya. Bye-bye.